Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Arif Ramadan. Buat yang baru pertama kali nonton di channel ini, boleh minta bantu untuk subscribe. Pada pertengahan Agustus kemarin, masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Subang, digemparkan oleh kasus pembunuhan ibu dan anak. Di dalam kasus naas ini, terdapat dua korban jiwa. Yang pertama adalah Ibu Tuti Suhartini, berumur 55 tahun. Ibu Tuti Suhartini ini, ya kan, istri dari Bapak Yosef Hidayat. Diketahui pula bahwa Ibu Tuti Suhartini ini ternyata adalah istri pertama. Kalau namanya istri pertama berarti ada istri kedua. Dan korban kedua adalah anak kedua dari Ibu Tuti Suhartini tadi yang bernama Amalia Mustika Ratu, berumur 23 tahun. Kronologi kejadian ini diketahui pada hari sebelumnya di tanggal 17 Agustus. Bapak Yosef Hidayat ini selaku suami dari korban tadi izin ke Ibu Tuti kalau dia mau nginap di rumah istri mudanya, Bu Mimit namanya. Nah akhirnya ya udah dia pergi nginap di rumah istri muda. Setelah itu keesokan harinya sekitar jam 7 pagi, dia ini tuh mau pulang ke rumah Bu Tuti tadi untuk ngambil sepatu sama stick golfnya. Dia mau main golf. Nah tapi waktu dia datang ke rumah, ketika dia masuk ya kan, kondisi rumah masih dikunci segala macam, dia masuk. Di dalam rumah kondisinya berantakan. Nah, waktu berantakan dia kayak yakin di situ ada sesuatu yang nggak beres karena rumahnya berantakan. Akhirnya dipanggil lah nama anaknya sama istrinya. Dipanggil. Jadi dia sampai dapur dipanggil-panggil, nggak ada yang nyaut. Akhirnya dia kayak ngerasa ini nggak bener gitu. Terus dia keluar ke Pak RT segala macam. Terus dia kayak lapor kalau misalkan ini rumah saya acak-acakan, pasti ada penculikan gitu. Akhirnya nggak perlu waktu lama ya kan, polisi datang. Nah waktu polisi datang, TKP ini sebenarnya udah rame. Terus akhirnya polisi datang bersama Pak Yosef tadi, akhirnya masuk ke dalam rumah, ngegeledah ini segala macam. Gak didapetin apa-apa, tapi ternyata dilihat ada bekas bercak darah di dapur. Nah waktu ada bercak darah di dapur, akhirnya diikutin bercak darah tadi sampailah ke mobil Alphard, mobil Bu Tuti. Ya bukan mobil Bu Tuti sih sebenarnya, ini mobilnya Pak Yosef, tapi yang udah dikasih ke Bu Tuti karena Pak Yosef gak bisa nyetir mobil. Setelah sampai di mobil Alphard tadi itu kan arah darahnya ke bagasi. Akhirnya bagasinya dibuka, dan waktu bagasinya dibuka ternyata di dalamnya ada jenazah Bu Tuti tadi sama anaknya, si Amel ini tadi. Nah di situ jasadnya tuh tumpang tindih dalam kondisi tidak berbusana. Nah setelah kejadian itu polisi masang polis lain, terus akhirnya dilakuin investigasi. Dari hasil investigasi itu diketahui bahwa di dalam rumah itu kondisinya memang acak-acakan, tapi jendela sama pintu nggak ada yang ada bekas paksaan masuk gitu. Jadi diketahui kalau misalkan yang masuk ini tuh pasti dia orang dekat, karena jendela, pintu itu nggak ada yang dirusak gitu. Dia yang masuk ke dalam situ itu ada dua orang yang punya akses dalam artian kata punya kuncinya, atau orang yang dikenal, jadi dibukain dari dalam. Ada. Diketahui pula yang kedua bahwa di dalam rumah tersebut nggak ada barang yang hilang. Yang hilang satu-satunya barang yang hilang hanya ponsel si Amel tadi. Ponsel Amel hilang. Nah, terus habis itu diketahui juga setelah diselidiki lagi ini segala macam, setelah divisum ya kan, diketahui bahwa Bu Tuti ini tuh meninggalnya di kisaran jam 12 malam. Sementara si Amelnya ini tuh meninggal jam 5 pagi. Akhirnya polisi bertindak cepat, banyak saksi-saksi dikumpulkan ini segala macam. Ini hasil penyelidikan. Didapatkan dua bekas telapak kaki. Jadi bisa disimpulin kalau misalkan pelakunya nggak cuma satu, tapi dua, mungkin lebih gitu. Tapi yang berhasil didapatin dua bekas tapak kaki yang berbeda. Nah setelah hal ini akhirnya polisi memeriksa saksi-saksi segala macam. Ada satu saksi bernama Ajat, tetangga daerah situ gitu ya kan, yang jam 6 pagi dia sempat keluar rumah buat beli bubur. Dia lewat di depan rumahnya Bu Tuti ini tadi, dan dia ngelihat mobil Alphardnya dia itu lagi nyari posisi parkir. Terus akhirnya ya udah dia lewat doang. Waktu dia pulang dari beli bubur udah rame itu. Nah tapi di situ dia nggak ngeliat muka pelakunya siapa. Akhirnya saksi-saksi ditanya ini segala macam, polisi juga ngelakuin penyelidikan ini segala macam.
Yang berhasil diketahui hanya itu tadi aja, pelakunya lebih dari satu orang, terus habis itu kemungkinan besar pelakunya nggak pintar buat nyetir mobil. Sampai detik ini kasus tadi belum terungkap ya. Kita cuma bisa bantu berdoa semoga amal ibadahnya kedua korban diterima di sisinya. Dikarenakan sampai saat ini polisi masih belum berhasil mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Akhirnya banyak opini-opini publik yang merujuk pada beberapa nama. Ini hanya opini publik ya. Polisi belum mengeluarkan pernyataan apapun tentang hal ini. Ini hanya opini publik yang berhasil saya rangkum dari beberapa situs-situs berita yang ada. Salah satu opininya adalah pelakunya adalah Pak Yosef. Dikarenakan Pak Yosef ini itu informasi yang berhasil didapat, uang bulanannya dijatah oleh Bu Tuti dikarenakan Pak Yosef ini boros. Dan di situ tadi diketahui bahwa pelakunya adalah dua orang dan salah satunya nggak mahir buat nyetir mobil. Di sini diketahui bahwa Pak Yosef ini nggak mahir nyetir mobil. Karena waktu mobil Alphardnya diparkir gitu, parkirnya nggak lurus, parkirnya miring dan salah satu bannya naik ke atas keramik. Karena hal ini juga akhirnya kan kayak banyak opini-opini. Dan Bu Mimit dikeluarkan dari yayasan yang dikelola tadi, ya kan tahun 2018, yang awalnya dia jadi bendahara, dia dikeluarkan. Diganti oleh Bu Tuti sama Amel. Karena menurut mereka Bu Mimit ini tuh kurang begitu pandai dalam bendahara. Itu teori pertama. Teori kedua juga dituduh kalau misalkan ternyata ya, yang membunuh adalah kakak nomor satunya. Gitu. Si Yoris tadi itu, anak nomor satu. Gitu. Karena si Yoris ini ngeposting foto-foto selfie Amalia. Gitu ya. Menurut netizen ya kan, seharusnya foto-foto selfie ini tuh pasti ada di HP pribadi. Sementara HP pribadinya hilang. Kan kalau misalkan kita selfie pasti yang kita pakai itu ya HP sendiri gitu. Kalau misalkan pakai HP orang biasanya bukan selfie tapi foto bareng gitu. Tapi dia banyak ngepost foto-foto selfie-nya Amalia gitu. Akhirnya hal ini yang kayak ngebikin orang-orang curiga. Sementara teori yang nomor 3 yang ngebunuh itu adalah sepupunya Amel gitu ya kan, anak dari kakaknya Bu Tuti. Karena anak dari kakaknya Bu Tuti ini itu diketahui ditemukan beberapa puntung rokoknya dia di situ. Meskipun dia bilang kalau misalkan ya dia sering mondar-mandir ke rumah itu karena dekat juga. Ya tapi nggak ada yang tahu siapa sebenarnya pembunuhnya. Polisi juga belum mengungkapkan siapa pelakunya begitu atau dugaan pelakunya begitu. Ya hanya itu aja. Nanti kalau misalkan sudah ada pelakunya siapa nanti kita update lagi. Untuk saat ini ya hanya itu tadi aja. Kebanyakan dari opini publik merujuk ke Pak Yosef dan Bu Mimit gitu. Karena ditemukan juga di jaketnya Pak Yosef gitu, ada bercak darah gitu. Ya meskipun Pak Yosef sendiri mengaku kalau misalkan dia nggak tahu itu bercak darahnya dari mana, mungkin nempel dari mana atau dari mana dia nggak tahu. Tapi sepanjang perjalanan dari mulai kasus ini dia temuin gitu ya kan sampai pemakamannya, Pak Yosef ini selalu nangis terus sepanjang perjalanan sampai pemakamannya. Ya ini bikin orang-orang juga nggak bisa nuduh gitu. Dan tadi kan diketemukan kalau misalkan Bu Tuti sama Amel ini dalam kondisi telanjang, tapi nggak ada bekas kekerasan seksual di tubuh mereka. Udah itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai saat ini ya kan. Buat kalian yang suka boleh bantu untuk subscribe dan like gitu. Kalau misalkan ada kasus-kasus yang mau dibahas di channel ini, kalian bisa tulis aja di komen gitu, nanti pasti kita bahas. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai saat ini. Dadah.